warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Aksari dengan NIM 105841108023 dari kelas 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari tugas besar yang telah Bapak dosen kasih kepada saya dengan judul yaitu proyek regresi pendidikan tingkat provinsi. Langsung saja. Maaf jika pada berjalannya video ini ada sedikit lag pada video saya. Keberlangsungan video ini ada sedikit gangguan, maaf. Baik, langsung saja. Pada sel pertama, saya mengimpor library Canvas yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Setelah itu saya membaca file CSV, Kelayakan Pendidikan Indonesia. Karena file tersebut tidak memiliki header kolom, saya menonaktifkan header agar seluruh data dibaca sebagai isi baris. Kemudian saya menampilkan 5 baris pertama dataset untuk melihat struktur awal data. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa data masih berada dalam satu kolom yang menandakan pemisah kolom belum dikenali dengan benar. Kedua, saya melakukan pengecekan terhadap format CSV, membuka file secara langsung untuk membaca sebagian kecil isi file untuk mengidentifikasi karakter pemisah data. Selanjutnya menggunakan kondisi percabangan untuk mengecek apakah pemisah yang digunakan adalah titik koma, atau tab. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa dataset menggunakan titik koma. Selanjutnya pada sel selanjutnya ini dilakukan lagi pembaca ulang dataset menggunakan delimiter yang sudah deteksi sebelumnya. Jika delimiter tersebut tersedia, maka file CSV dibaca kembali dengan pemisah tersebut agar data terpisah ke dalam kolom yang benar. Namun jika delimiter tidak ditemukan, maka dataset awal yang masih mentah digunakan kembali. Setelah itu, memisahkan kolom yang sebelumnya masih tergabung menjadi beberapa kolom terpisah. Proses pemisahan dilakukan berdasarkan pola teks tersebut sehingga setiap nilai seperti provinsi, jumlah sekolah, jumlah siswa, dan data lainnya dapat dipisahkan dengan rapi. Oke, pada sel selanjutnya itu dilakukan proses pembersihan nama kolom, nama kolom yang dihilangkan itu dari spasi di awal dan di akhir, lalu diubah menjadi huruf kecil agar konsisten. Selanjutnya, selain huruf dan angka diganti dengan garis bawah untuk memudahkan pemanggilan kolom pada tahap analisis. Nah, setelah itu di bawah ini kita menampilkan ulang isi dataset kita. Selanjutnya, baik. Pada sel ini saya membersihkan dan merapikan struktur kolom. Baik, struktur kolom. Yang pertama itu menampilkan nama kolom sebelum perbaikan untuk mengecek adanya kolom yang duplikat atau tidak konsisten. Kemudian itu menormalkan nama kolom agar seragam dengan mengubahnya menjadi huruf kecil dan mengganti karakter khusus dengan garis bawah. Setelah itu kita memastikan setiap kolom memiliki nama yang unik dengan menambah penanda pada kolom yang duplikat. Hasilnya ditampilkan kembali untuk memastikan
tidak ada nama kolom yang sama. Setelah itu, saya melakukan pemetaan otomatis untuk menemukan kolom-kolom penting seperti jumlah, masih di bawah, maaf, melek. Nah, di sini kita melakukan pemetaan otomatis. Oke, oke. Yaitu dibersihkan dengan menghapus karakter non-angka dan konversi ke bentuk numerik. Jika terdapat data yang tidak valid, nilai diubah menjadi 0. Terakhir, menampilkan contoh data dan memastikan semua kolom penting sudah tersedia sehingga dataset siap digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari pembahasan kolom itu. Oke. Nah, pada selanjutnya pada sel ini, saya menentukan kolom-kolom utama yang akan digunakan dalam analisis. Setiap kolom dipetakan ke nama aslinya di dalam dataset agar proses pengolahan data lebih terarah. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan keberadaan setiap kolom. Jika suatu kolom tidak ditemukan, sistem akan menampilkan peringatan dan langsung melewati kolom tersebut untuk kolom yang ditemukan. Data dibersihkan dengan menghapus karakter non-angka, kemudian dikonversi ke tipe numerik. Proses ini memastikan bahwa seluruh data yang digunakan sudah berbentuk angka dan siap dianalisis. Oke. Di sini sudah tertulis jika sudah benar semuanya, maka akan menampilkan selesai tahap. Semua kolom numerik berhasil dibersihkan dan dikonversi. Oke. Oke. Oke, jangan melekan. Baik, pada sel ini dibuat beberapa fitur baru yang digunakan untuk analisis dan pemodelan data. Pertama, itu menghitung drop rate. Drop rate yaitu persentase siswa putus sekolah dibandingkan dengan total siswa. Kemudian menghitung repeat rate yaitu persentase siswa yang mengulang kelasnya. Selanjutnya menghitung total guru pendidikan S1 dengan menjumlah data kepala sekolah dan guru S1. Dari nilai tersebut, saya menghitung rasio guru S1 per sekolah untuk melihat ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Nah, setelah itu kita menghitung class bed ratio, yaitu rasio ruang kelas yang rusak terhadap jumlah sekolah. Oke. Fitur ini digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Setelah semua fitur berhasil dibuat, saya menampilkan beberapa baris pertama yang memastikan perhitungan berjalan dengan benar. Nah, terakhir itu kita lakukan pengecekan fitur-fitur penting untuk memastikan apakah semuanya sudah tersedia dan siap digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Oke.
Nah, pada sel ini, uh, aduh, kok naik? Oke, oke, oke. Pada sel ini saya melakukan proses encoding pada data kategorikal. Yang pertama itu kita identifikasi kolom yang bertipe kategori atau teks. Dari hasil pengecekan kolom kategori yang ditemukan adalah kolom provinsi. Selanjutnya mengubah kolom kategori tersebut menjadi data numerik menggunakan teknik one hot encoding. Proses ini memecah satu kolom provinsi menjadi beberapa kolom baru berdasarkan nama provinsi. Setiap kolom baru akan bernilai satu jika data berasal dari provinsi tersebut dan nol jika tidak. Nah, terakhir itu kita menampilkan ukuran dataset yang baru untuk melihat perubahan jumlah kolom setelah proses encoding. Selanjutnya ini ada kita menampilkan ulang isi label pada dataset kita. Agak melek ya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke 4. Nah, uh, pada sel ini kita mengimpor beberapa library penting dari scikit-learn. Yang pertama itu train text split, digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Pertama train test split, ya kemudian ya sudah. Kemudian itu learn regression, digunakan untuk membangun model regresi linear. Selanjutnya random forest, digunakan model perbandingan berbasis ensemble. Nah, ya setelah itu kita mendefinisikan variabel vector calls yang berisi 4 fitur utama, yaitu repeat rate, rasio guru, S1, rasio kelas rusak berat, dan jumlah rombongan belajar. Kemudian target call ini ditetapkan sebagai dropout rate, yaitu variabel yang ingin diprediksi. Selanjutnya data dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu X sebagai fitur dan Y sebagai target. Pemisah ini merupakan langkah awal sebelum data digunakan untuk proses pelatihan model. Selanjutnya sel ini datasetnya dibagi menjadi 2 latih dan data uji. 2 latih menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi train text field. Sebanyak 20% data digunakan sebagai data uji, sementara 80% sisanya digunakan sebagai data latih. Parameter random state diset ke nilai 42 agar setiap pembagian data selalu konsisten setiap kali kode dijalankan. Langkah ini kita gunakan untuk memastikan bahwa evaluasi model dilakukan secara adil dan tidak bias. Oke. Pada sel selanjutnya itu kita
latih modelnya. Yang pertama itu dibuat objek model linear, kemudian model tersebut dilatih menggunakan data latih. Model ini akan mempelajari hubungan linear antara 4 fitur pendidikan dan tingkat putus sekolah. Oke, pastinya di sini pelatihan ya dilatih. Nah, selanjutnya ini ada ditampilkan pesan bahwa tahap modeling berhasil dan ditegaskan bahwa model hanya menggunakan 4 fitur inti sesuai dengan variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap kelima, evaluasi, atau di sini kita melakukan evaluasinya. Oke, sudah muncul. Pada sel ini, kita melakukan evaluasi performa model linear regression dan random forest serta menampilkan visualisasi fitur importance. Yang pertama, saya ingin mengimpor library yang digunakan untuk evaluasi, visualisasi, dan pengolahan data. Nah, selanjutnya model linear regresi dan random forest itu kita gunakan untuk melakukan prediksi pada data uji. Nah, hasil prediksi tersebut kemudian dievaluasi menggunakan 3 metrik, yaitu MAE, RSMSE, RMSE, dan R-square. Dari hasil evaluasi linear itu, kita mendapatkan hasil sebanyak, kita tampilkan dulu hasilnya. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu lebih tinggi linear regresi, hasil dari evaluasi model linear regresi yang dimana kita mendapatkan 0,8787, sedangkan random forest itu kita memiliki hanya 0,7163. Meskipun demikian, random forest tetap digunakan untuk menganalisis fitur importance. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, fitur jumlah rombongan belajar memiliki pengaruh paling besar terhadap prediksi growth rate. Nah, di bawahnya sudah ada diikuti oleh repeat rate, sedangkan rasio kelas rusak berat dan rasio guru memilih pengaruh yang lebih kecil. Grafik fitur important ini kemudian disimpan sebagai file gambar untuk keperluan dokumentasi dan laporan. Maaf, ada nge-lag lagi. Baik, kita sudah bagian tahap 6. Pada sel ini, saya menyimpan model machine learning yang telah dilatih menggunakan library Piglet untuk menyimpan model random forest ke dalam sebuah file. Model disimpan dengan nama RF model regresi PKL sehingga data digunakan kembali tanpa perlu melakukan pelatihan ulang. Ini penting agar model kita itu bisa langsung dipanggil kembali untuk prediksi di kemudian hari setelah
Proses penyimpanan selesai, sistem menampilkan pesan bahwa model random forest berhasil disimpan. Selanjutnya, lagi jangan mulai dong. Ini kita sudah bagian tahap terakhir. Oke, kita di sini sudah melakukan deployment model menggunakan Gradio untuk membuat dashboard prediksian interaktif. Oke, sepertinya sudah berkurang lag-nya. Oke. Sudah. Baik, model yang digunakan di sini ya itu linear regression yang sebelumnya telah dipilih karena memiliki performa evaluasi terbaik kan. Nah, jadi di sini nilai input tersebut, nilai inputnya itu ada ini dari keempat fitur tadi. Jadi kita hasil prediksinya itu ditampilkan dalam bentuk present tense dan dikategorikan ke dalam 3 tingkat rasio, yaitu rasio rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi baik. Dashboard ini memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi dan memahami bagaimana perubahan faktor pendidikan dapat memengaruhi tingkat putus sekolah secara langsung. Jadi, coba kita jalankan. Tapi sepertinya agak lag dan memakan sedikit waktu, banyak waktu, sedikit banyak waktu. Nah, di sini keluar resikonya itu rendah, yang dimana repeat rate-nya itu 0,5, rasio guru S1-nya per sekolah itu 15 orang, rasio kelas rusak per sekolah itu ada 2, dan jumlah rombongan belajar totalnya itu 500. Mungkin baik, selesai. Oke, mungkin sekian dari penjelasan video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.